Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Hamdi, mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini bakal menjelaskan tugas yang mana di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang syarah Al-Muwatta, yang mana 3 syarah Muwatta ini berbeda-beda. Terus yang kedua tentang hadisnya, terus yang ketiga tentang metode, yang kedua tentang hadis, yang ketiga tentang metode, yang terakhir tentang alasan kenapa beliau masih mengarang kitab syarah Al-Muwatta tersebut. Kitab yang pertama di sini ada kitab Al-Maswa Syarhul Muwatta, yang mana ini merupakan karangan dari Imam Dahlawi. Yang kedua di sini ada kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta Ibnu Malik. Ini merupakan karangan dari Salman bin Khalaf bin Sa'id bin Ayyub Al-Bahi. Dan yang terakhir kitab Al-Adhkar Al-Jami' li Madhhabil Fuqaha'il Amsar wa Ulama'il Aqtar fima tadammanahu Al-Muwatta min ma'aniz za'i wal athar wa syarhi dzalika kullihi bil ijaz wal ikhtisar. Nah, dari 3 kitab ini saya mengambil hadis, yang mana hadisnya ini sebagai berikut: la yakhtubu ahadukum ala khidbati akhihi. Janganlah seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudaranya. Yang kitab pertama di sini hadisnya menyebutkan bahwa di sini Ibnu Malik meriwayatkan la yaktubu ahadukum ala khidbati akhi. Qultu wa huwa qawlu ahli ilmi qala Muhammadun wa bihadza na'khudhu wa huwa qawlun Abi Hanifah wal amati min fuqahaina wa fil manahiji wa yahrumu khidbatahu ala khidbatihi min sarhi bil ijabati illa bi idnihi aw bi tarkihi fa illam yajib wa lam yarudda lam yahrum fil adhar. Yang mana di kitab ini, dalam kitab Al-Maswa Syarhul Muwatta karangan Imam Dahlawi di sini, ini bentuk daripada metode hadisnya merupakan penjelasan yang ijmali, yang mana di sini secara global. Sedangkan kitab selanjutnya di sini menjelaskan hadis tersebut dengan menggunakan metode kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta di sini menggunakan metode tahlili, karena di sini dijelaskan dari pertama dari tafsirnya Imam Malik sendiri, terus kemudian disangkut pautkan dengan hadis yang lain, yang mana di sini dilanjutkan dengan beberapa pendapat-pendapat ulama, kitab Al-Muntaqa, yang mana salah satu pendapat ulamanya di sini kita bisa lihat dari kitab Al-Muntaqa. Di sini kita bukan Abu Umar, di sini disebutkan bahwa di sini disebutkan wa yadullu ala ma dhahaba ilaihi Abu Ishaq. Di sini disebutkan Abu Ishaq di sini Az-Zajjaj qauluhu la yaktubu ahadukum ala khidbati akhi. Jadi kitab ini membawa
pendapat salah satu ulama juga. Terus selanjutnya di sini wadalil ala sihhati ma dhahaba ilaihi jumhur, juga pendapat jumhur juga disebutkan yang di mana dikaitkan dengan salah satu hadis. Hadisnya Sahal bin Sa'id alladzi ya'ti ba'da hadza insyaallah taala. Nah, selanjutnya dengan kitab Al-Idhkar, kitab Al-Idhkar Al-Jami' lil Madhab di sini tadi itu ada pendapatnya Abu Umar, pendapatnya Imam Malik. Terus Abu Umar juga menjelaskan lebih rinci lagi. Jadi di sini kalau kitab Al-Muntaqo tadi itu kitab metode tahlili. Sedangkan Al-Idhkar di sini lebih ke muqorin. Karena kenapa di sini menyebutkan perbandingan-perbandingan, yang mana di sini juga menyebutkan hadis yang lain juga, seperti li'anna Rasulullah abahal khidbata la asamata ibni Zaidin ala khidbati Muawiyatin bin Abi Sufyan wa Abi Jahm bin Hadifah hina khotaba Fatimata binta Qaisin. Jadi di sini menyebutkan juga dari beberapa hadis. Terus selanjutnya waqtalafu fi fashi nikahi. Terus ini juga waqad rawa Ibnu Wahab bin An-Laits. Jadi di sini juga menyebutkan dari beberapa hadis dan pendapat-pendapat ulama. Dan yang selanjutnya saya di sini lanjut ke masalah alasan kenapa di situ masih ada alasan ada kitab syarah setelah kitab Al-Muwatta tersebut. Apa alasan-alasan daripada pengarang si musonif? Yang pertama dari kitab Al-Idhkar di sini disebutkan alasannya. Yang pertama kita bisa lihat mohon maaf sebelumnya di sini kitab yang ketiga itu bukan kitab Al-Idhkar tapi kitab Al-Istidhkar Al-Jami' li madhhabil fuqaha il-amsar wa ulama il-aqtar fima tadammanahu al-Muwatta min ma'anir ra'i wal athar wa syarhi dzalika kullihi bil ijaz wal ikhtisar. Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama di sini memperhatikan penjelasan hadisnya tanpa menyebutkan terjemahan para perawi kecuali secara singkat. Nah, di sini dijelaskan dalam kitabnya Qira anna Ibna Abdil Barri ikhtasara al-kitab al-awwal at-tamhid alladhi rattabahu ala syuyukhil imami maliki wa rawatil hadithi wa fil kathir min at-tarajimi bainama yahtammu fil istidhkar bi syarhi dzalika min duni ta'arrudi li tarjamatir rijali illa bi syaklil mukhtasar. Nah, kemudian alasan yang kedua, beliau menyebutkan dalam bagiannya riwayat-riwayat dan ucapan-ucapan para ahli hukum di daerah dan ulama di berbagai negeri. Nah, jadi di sini disebutkan juga waqad kana lil masail fiqhiyah haizan ra'isiyan fi syarhi haitsu inna Ibnu Abdul Barri min munaqashatihi wa istidlalihi wa ta'rifihi. Ini lebih dari sekedar berdiskusi dan menelan dan mendefinisikan. Terus terus ada lagi alasan beliau ba'da ayyakuna qad syaraha kullama warada fil babil hadis min ahadits wal athar wal aqwali wa ghairiha. Yang dijelaskan beliau seperti hadis jejak dan ucapan yang menimbulkan permasalahan jurisprudensi dan cabang-cabangnya. Dan juga beliau mengatakan bahwa alasannya inilah yang menjadi pembeda, yang mana di sini menjelaskan hadis-hadis satu kali baik dengan mencantumkan bersama-sama, kemudian menjelaskan atau dengan memisahkan dan menjelaskan masing-masing hadis secara terpisah namun dalam satu surah dan satu topik. Itu juga ada dalam syarah ini. Nah, selanjutnya
dari Al-Muntaqo. Di sini Al-Muntaqo disebutkan bahwa musannif allaftu fi syarhil muwatta al-mutarajjam ila akhirih wa fahmihi. Maksudnya beliau itu ketika belajar dalam hal ini, beliau mengetahui harus benar-benar tahu jejaknya dan pertimbangannya. Karena di sini kalau misalkan tidak tahu akan penjelasannya maka akan membingungkan. Dan kitab ini diperuntukkan orang-orang yang khusus. Dan selanjutnya di sini permasalahan dan apa yang berkaitan dengannya terdapat dalam kitab Al-Muwatta, sehingga menjadi penjelasan permasalahan dan kesimpulannya. Terus selanjutnya di sini dari kitab Al-Maswa, kitab Al-Maswa sendiri ini juga disebutkan bahwa di sini ada empat. Pertama di sini menyebutkan mimma tafarrada bihi maliku an sa'iril mujtahidin ila akhirih. Bahwa yang pertama di sini menghapus beberapa ucapan Imam Malik dengan indah dan bermanfaat. Dan kemudian yang kedua menghapus perkataan beliau dan membandingkan dengan mujahid yang lainnya. Terus selanjutnya menambah ayat-ayat mulia, kemudian disambungkan dengan hadis tersebut. Terus selanjutnya di sini yang terakhir mengomentari dengan singkat dan bermanfaat. Sekian dari saya, itu penjelasan daripada syarah Muwatta. Yang pertama tentang kitab-kitab syarah Muwatta itu apa saja, yang saya sebutkan ada 3. Tentunya dari hadisnya juga di situ, yang mana di situ dalam metodenya pun berbeda-beda. Ada yang ijmali, ada yang tahlili, ada yang muqarrin. Terus selanjutnya dari alasan-alasan tadi kenapa ada syarah daripada kitab Al-Muwatta, padahal di situ sudah ada kitab syarah-syarah Muwatta sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.